Halo teman-teman, kita bertemu lagi dengan saya Agusta Ika dalam materi komunikasi dan negosiasi bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang strategi dalam negosiasi bisnis. Negosiasi adalah suatu proses yang dimulai ketika satu pihak menganggap bahwa pihak lain memiliki pandangan, sikap, anggapan yang berbeda terhadap hal-hal yang merupakan interest atau kepedulian dari pihak lainnya. Nah, negosiasi bisnis diperlukan ketika kepentingan seseorang atau suatu kelompok tergantung pada perbuatan orang atau kelompok lain yang juga memiliki kepentingan-kepentingan tersebut dan harus dicapai dengan jalan mengadakan kerjasama. Negosiasi bisnis ini bernuansa konflik, baik yang destruktif maupun yang konstruktif. Negosiasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Dalam setiap kesempatan negosiasi, kita akan selalu dihadapkan pada 4 kemungkinan sebagaimana dalam kuadran situasi. Situasi terbaik dalam proses negosiasi tentu saja adalah situasi menang-menang. Artinya, semua pihak mendapatkan apa yang diinginkan, walaupun barangkali tidak seoptimal yang dibutuhkan. Namun, bukan berarti dalam situasi kalah, kita pun merugi. Dalam konteks manajemen konflik, mengalah kadang penting untuk dilakukan untuk menghindari konflik yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Bahkan, kadangkala mengalah bisa menjadi sarana untuk mendapatkan peluang keuntungan yang lebih besar. Nah, terdapat 2 strategi besar dalam negosiasi. Pertama adalah strategi distributif. Distributive negotiation yang dideskripsikan sebagai negosiasi antara 2 pihak di mana masing-masing pihak memiliki fixed value yang saling dipersaingkan. Setiap pihak akan bersaing untuk mendapatkan keuntungan lebih. Setiap keuntungan bagi satu pihak merupakan kerugian bagi pihak lain. Jadi, jika kesepakatan tercapai, ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan atau dikorbankan kepentingannya. Istilah zero sum atau win-lose juga dapat digunakan untuk menggambarkan negosiasi jenis ini. Dalam negosiasi jenis ini, reputasi atau relationship dari pihak-pihak yang terlibat tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya negosiasi, karena masing-masing pihak akan berusaha untuk mendapatkan value semaksimal mungkin. Negosiasi jenis kedua adalah integrative negotiation. Dalam negosiasi jenis ini, pihak-pihak yang terlibat akan bekerja sama untuk mencapai keuntungan maksimal dengan mengintegrasikan kepentingan mereka. Melalui kolaborasi dan pertukaran informasi, setiap pihak akan berupaya untuk membentuk kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan dari semua pihak. Selain memadukan kepentingan, setiap pihak juga akan berusaha memperjuangkan kepentingannya agar tetap merasa diuntungkan tanpa merugikan pihak lain. Negosiasi jenis ini dikenal pula sebagai win-win negotiation. Nah, berdasarkan 2 jenis negosiasi tersebut, kemudian dibagi menjadi 4 kuadran alternatif penyelesaian konflik. Yang pertama adalah menang-menang atau win-win. Yang kedua, menang-kalah atau win-lose. Yang ketiga, kalah-menang atau lose-win. Dan yang keempat adalah kalah-kalah atau lose-lose. Kuadran pertama ini disebut sebagai gaya manajemen konflik kolaborasi atau kolaboratif atau bekerja sama. Tujuannya adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat. Proses ini biasanya paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lain. Masing-masing pihak memahami sepenuhnya keinginan atau tuntutan pihak lain dan berupaya mencari titik temu antar kepentingan. Proses ini memerlukan komitmen yang besar dari kedua belah pihak untuk menyelesaikannya dan dapat menumbuhkan hubungan jangka panjang yang lebih kokoh. Secara sederhana, proses ini dapat dijelaskan bahwa masing-masing pihak memahami dengan sepenuhnya keinginan atau tuntutan pihak lain dan berusaha dengan penuh komitmen untuk mencari titik temu kedua kepentingan tersebut.
Contoh untuk kuadran menang-menang ini misalnya, serikat pekerja menuntut kenaikan upah sebesar 15%, sedangkan pihak pengusaha menawarkan 2%. Melalui persuasi dan kompromi, maka akhirnya disepakati kenaikan upah adalah sebesar 8%. Target kedua belah pihak telah bergeser dari posisi awal, tetapi memang tidak harus sampai pada hasil di mana kedua-duanya kalah. Kuadran selanjutnya yaitu kuadran kedua, win-lose, menang kalah. Disebut juga persaingan atau kuadran kompetitif. Kita memenangkan konflik dan pihak lain yang kalah. Biasanya kita menggunakan kekuasaan atau pengaruh kita untuk memastikan bahwa dalam konflik tersebut kita yang keluar sebagai pemenangnya. Biasanya pihak yang kalah akan lebih mempersiapkan diri dalam pertemuan berikutnya, sehingga terjadi suatu suasana persaingan atau kompetisi di antara kedua belah pihak. Gaya ini sangat tidak mengenakan bagi pihak yang terpaksa harus berada di posisi yang kalah, dan sebaiknya hanya digunakan pada keadaan yang sangat terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas. Selanjutnya kuadran ketiga, kalah menang atau lose win. Disebut juga kuadran mengakomodasi. Kita yang kalah, mereka yang menang. Salah satu pihak tidak mendapatkan hasil apa-apa atau sangat kecil dari rencana yang diharapkan, sementara pihak lain mencapai seluruh atau sebagian besar. Posisi kita mengalah untuk memposisikan diri untuk mengakomodasi kepentingan pihak yang lain. Strategi ini digunakan untuk menghindari kesulitan atau masalah yang lebih besar, mengurangi ketegangan akibat konflik, atau menciptakan perdamaian, setidaknya untuk sementara waktu. Mengalah dalam arti positif merupakan esensi kebesaran jiwa dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk juga mau mengakomodasi kepentingan kita, sehingga selanjutnya dapat menuju kuadran yang pertama. Nah, contoh untuk kuadran ini adalah misalnya satu serikat pekerja menuntut kenaikan upah sebesar 15%. Pihak pengusaha menawarkan 2%. Jika akhirnya adalah kenaikan sebesar 2% yang dicapai, maka pihak pengusaha telah menang dan serikat pekerja tersebut telah kalah. Selanjutnya, kuadran keempat adalah kalah-kalah atau lose-lose. Gaya ini justru menghindari konflik alias mengabaikan masalah. Kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik. Kita tidak terlalu memaksakan dan sebaliknya tidak terlalu menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh pihak lain. Cara ini hanya efektif untuk masalah-masalah yang ringan. Jadi agar tidak menjadi beban dalam pikiran atau kehidupan kita, sebaiknya memang setiap potensi konflik harus dapat segera diselesaikan. Contohnya, misal pihak serikat pekerja menuntut kenaikan 15%, pihak pengusaha menawarkan 2%. Masing-masing mempertahankan posisi awalnya sehingga negosiasi macet dan berakhir dengan mogok kerja. Bagi pihak pekerja dan pengusaha, mereka sama-sama kehilangan penghasilan dan waktu karena produksi terhenti. Nah, yang terakhir, terdapat alternatif lain dari hasil negosiasi yaitu compromise, split the difference, yaitu mencari jalan tengah dari permasalahan kedua belah pihak. Strategi ini dilakukan karena kedua belah pihak belum mencapai kepentingan secara utuh. Yang diupayakan dalam negosiasi adalah situasi menang-menang, tapi tujuannya bukan untuk mengalahkan pihak lain atau untuk menciptakan pertentangan. Tujuan negosiasi bagi kedua belah pihak adalah untuk mencapai sasaran mereka pada tingkat yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Oke teman-teman, sekian video dari materi negosiasi bisnis yang telah kita pelajari. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.